Selamat sore pemirsa, bertemu kembali dengan saya Muhammad Farhan di program Fokus Berita. Selama 20 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan menyajikan program berita yang aktual dan faktual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, menjelang akhir tahun memasuki masa peralihan musim kemarau menjadi musim penghujan. Kita akan melihat bagaimana potensi terjadinya bencana alam di beberapa titik di Yogyakarta. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tita Aurel di Jalan Seturan untuk mengetahui kondisi Jalan Raya Seturan, tepatnya di Simpang Puluh Dadi, selatan kampus UPN Veteran, yang kerap menjadi titik terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh banjir. Silahkan Tita Aurel laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Seturan, Sleman, tepatnya lagi di selatan kampus UPN Veteran di Jalan Simpang Puluh Dadi. Simpang Puluh Dadi merupakan salah satu lokasi yang seringkali terjadi kemacetan yang terutama terjadi pada waktu 7 hingga 9 pagi hari dan 2 hingga waktu Isya mendatang. Kemacetan ini disebabkan oleh ramainya arus dari berbagai arah, tepatnya lagi dari Ring Road Barat dan Selatan yang harus melewati simpang ini. Merespon hal ini, Dinas Perhubungan Daerah Sleman telah melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan. Namun, warga setempat menilai bahwa rekayasa lalu lintas ini dinilai kurang efektif karena bertambahnya aturan yang semakin rumit, seperti kendaraan dari simpang UPN yang ingin menuju ke jalan utama tidak dapat langsung lurus, melainkan harus memutar bundaran terlebih dahulu. Kemudian kendaraan dari Gang Puluh Dadi juga tidak diperbolehkan belok kanan atau lurus ke simpang UPN, sehingga pengendara harus memutar melewati bundaran. Sementara itu kendaraan dari Jalan Seturan diperbolehkan terus lurus melewati bundaran, namun tidak boleh belok ke kanan. Kemudian terkait fenomena La Nina yang lemah, merupakan fenomena menurunnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan bagian tengah dan timur, diprediksi akan meningkatkan intensitas curah hujan. Namun terkait hal tersebut, fenomena ini tidak berpengaruh terhadap kemacetan di Simpang Puluh Dadi. Meskipun demikian, tercatat bahwa kecelakaan yang pernah terjadi di wilayah ini tidak menimbulkan korban jiwa, dan saat hujan deras, pengendara roda 2 memilih untuk berteduh yang secara tidak langsung mengurangi kepadatan lalu lintas. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Melaporkan langsung dari Simpang Puluh Dadi, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Tita. Selanjutnya kita akan berpindah ke Sungai Keliteran, Gondokusuman yang sering terjadinya banjir. Bersama reporter kami, Rivera. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Farhan. Sungai Belik yang berada di Kampung Iromejan ini menjadi salah satu lokasi rawan banjir pada saat fenomena La Nina. Sungai yang cenderung dangkal membuat sungai ini sering terjadinya banjir sehingga air luapan sungai masuk ke pemukiman warga. Warga yang berada di sekitaran sungai ini, yaitu warga RW 7 dan RW 8, merasa sudah terbiasa dengan kondisi ini. Apabila terutama pada saat hujan deras yang terus mengguyur. Namun tak dipungkiri juga jika Kampung Iromejan ini tak hujan deras, sungai ini sering terjadinya banjir akibat bawaan air hujan yang berada di atas seperti UGM. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kampung Iromejan Aris Kusbantoro. Ya Pak, bisa dijelaskan aliran sungai ini berasal dari mana saja? Lalu apa faktor lain yang membuat sungai ini sering terjadinya banjir? Ya, saya jelaskan bahwa sumber mata air pertama dari seputaran UGM yang dulu namanya Belik Pace. Namun aliran air yang bagaimana kemudian bisa menyebabkan itu menjadi banjir di sungai belakang kita ini, itu adalah bahwa pada saat di seputaran UGM dan utaranya mulai Jalan Kaliurang itu hujan deras durasi 1-2 jam, bisa dipastikan bahwa Kali Belik ini pasti meluap.
dan meluap dan banjir. Nah, kemudian ditambah lagi seluruh aliran yang ada di IKIP, di seputaran kampung-kampung seputaran UGM itu juga mengalirnya sama, mengalirnya ke Kalimbeli. Dan itu menambah debit air sehingga banjir. Nah, kenapa menjadi agak lama surutnya? Karena di selatan sendiri, di bawah Jalan Urip Sumarjo, itu lubang pembuangannya atau saluran pembuangannya kecil. Itu yang menyebabkan lama. Bisa dikatakan 1-2 jam baru ada pengurangan air. Jadi gambarannya penyebabnya banjir itu penambahan debit dari utara dan pembuangannya yang lama. Kira-kira seperti itu. Baik, itu dia pernyataan singkat dari Ketua Kampung Iromejan Pak Aris Kusbantoro. Menghadapi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD sudah memasang Early Warning System atau EWS di sekitaran Sungai Belik ini. Sungai EWS ini berguna untuk memberitahu warga jika terjadinya luapan air di sekitaran 1 cm, sehingga warga bisa berantisipasi atau berjaga-jaga menyelamatkan barangnya jika air dari sungai tersebut masuk ke rumah warga. Saya sudah memasang EWS, masyarakat sini juga sudah menerapkan M3K atau mundur munggah madep kali. Saya juga lihat beberapa warga di rumah warga sudah memasang tanggul, dan juga ada salah satu rumah memasang drainase di dalam rumahnya, sehingga jika suatu waktu banjir itu masuk ke rumah warga, warga sudah sangat bersiap menghadapi itu. Menurut Ares juga permasalahan banjir ini sangat sulit untuk diatasi, maka pemerintah atau dari masyarakat setempat harus mencari akar permasalahan ini berada di mana. Begitu laporan saya dari Kampung Iromejan. Kita kembali ke studio. Terima kasih Revera. Pemirsa, di musim pancaroba ini banyak korban penyakit pipis tikus atau leptospirosis, termasuk di wilayah Bantul. Kita sudah terhubung dengan reporter kami Syafiq di Dinas Kesehatan Bantul. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Farhan. Pemirsa, fenomena La Nina lemah juga berdampak dan beresiko pada kesehatan para petani di wilayah Bantul. Salah satu ancamannya yang muncul yaitu meningkatnya kasus penyakit pipis tikus. Serangan hama tikus di lahan pertanian Bantul semakin marak karena tempat yang lembab dan kotor. Akibatnya, banyak petani mengalami penyakit leptospirosis atau pipis tikus. Pemirsa, leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat menyerang manusia. Menurut Dinas Kesehatan Bantul, leptospirosis tidak ditularkan melalui gigitan hewan, melainkan melalui kontak urin atau darah hewan yang terinfeksi seperti tikus. Bakteri penyebab leptospirosis yaitu Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka lecet atau luka robek, mata, hidung, dan mulut. Gejala leptospirosis mirip dengan flu, seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Gejala ini biasanya muncul 3 hari setelah terinfeksi. Menurut Dinas Kesehatan Bantul, pada Januari hingga Oktober ini, kasus leptospirosis mencapai 42 kasus. Di antaranya 6 orang meninggal dunia yang mayoritasnya para petani. Pemirsa, Dinas Kesehatan Bantul telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, khususnya para petani, untuk selalu waspada terhadap ancaman pipis tikus ini. Petani disarankan untuk menggunakan sarung tangan dan sepatu boot saat bekerja di sawah, menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun di air bersih mengalir, serta membersihkan dan menutup luka. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi para petani, mengingat pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama mereka. Dengan begitu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang lebih jelas untuk mengatasi masalah ini, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari Bantul, Syafiq Habibi melaporkan, kembali ke studio. Terima kasih Syafiq. Selanjutnya, kita berpindah ke Yogyakarta International Airport untuk melihat serta mengetahui situasi cuaca terkait penerbangan pesawat. Saat ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Resna Nur. Silahkan laporannya. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandara Internasional Yogyakarta, yang di mana La Nina diprediksi hadir dengan kekuatan lemah pada bulan Oktober dan harian 2.
saat peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Meskipun La Nina kali ini lemah, ada potensi curah hujan dan kelembapan di wilayah Yogyakarta. Cuaca seperti hujan deras, angin kencang, hingga petir mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk operasional penerbangan di Bandara Internasional Yogyakarta. Angkasa Pura Indonesia berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memantau kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi pada siang hari hingga sore hari saat pembentukan massa udara basah dan awan-awan cumulus umumnya terjadi pada periode tersebut. Oleh karena itu penerbangan penerbangan dihimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan BMKG siap memberikan peringatan dini seperti wind shear warning dan airborne warning untuk memastikan operasional bandara tetap aman. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Rahmat Febrian Syahrani selaku Airport Operation Service dan Security. Untuk pertanyaannya Pak, bagaimana Bandara Internasional Yogyakarta mempersiapkan diri menghadapi potensi gangguan penerbangan akibat cuaca ekstrim seperti angin atau hujan deras yang diprediksi terjadi selama fenomena La Nina di tahun 2024 ini? Baik, terima kasih Mbak. Intinya kami Bandara YIA berkomitmen selalu untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa ke bandara udaraan. Nah, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, intinya kami sudah mempersiapkan baik itu dari segi fasilitas dan SDM-nya. Nah, untuk fasilitasnya kita pasti akan memastikan kondisi runway kita seperti apa, dan itu juga kita juga melakukan pengecekan rutin untuk runway kita sebagai alat produksi utama kita seharinya 2 kali Mbak, dan situ kita memastikan kondisi runway kita untuk bisa dapat difungsikan dengan baik. Kemudian kita juga mempunyai fasilitas lain seperti PKPPK kita atau ARFF kita. Di situ kita juga sudah di kategori 8. Nah, itu kita juga udah siap untuk melayani pengguna jasa ke bandara udaraan, baik itu pesawat dengan tipe terbesar maupun pesawat yang terberat. Dan kemudian dari sisi fasilitas terminal, kami juga menjamin seluruh fasilitas dapat berfungsi dengan baik itu dengan suhu, kebersihannya, kondisi ruang tunggunya, semua kita sudah siapkan untuk bisa komitmen kita untuk memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa ke bandara udaraan, begitu Mbak. Oke, baik Pak. Apakah ada perubahan Pak dalam jadwal penerbangan yang diambil berdasarkan data cuaca dari BMKG dan bagaimana perubahan tersebut diinformasikan kepada penumpang? Sejauh ini untuk perubahan jadwal penerbangan belum ada Mbak, karena kita sekarang akan memasuki winter session dan itu sudah sesuai dengan schedule yang sudah diterbitkan. Artinya untuk perubahan karena kondisi cuaca itu belum ada, dan biasanya kalau ada terjadi delay akibat dari kondisi cuaca atau operasional dari airline tersebut, kita akan memberi pengumuman baik itu ada di FADS kita ataupun secara announcing yang diumumkan dari petugas kepada penumpang bahwasanya akan terjadi atau ada delay pesawat diakibatkan oleh cuaca. Dan kami juga memastikan bahwa PM89 itu akan diberlakukan juga ketika untuk menghandling masalah delay terhadap penumpang itu Mbak. Baik Pak, terima kasih sudah terjawab semua. Terima kasih atas waktunya dan informasinya ya Pak. Pemirsa, cuaca buruk dapat mempengaruhi kenyamanan dan ketepatan waktu penerbangan. Jika cuaca buruk, pesawat mungkin harus menunggu di udara atau holding hingga aman untuk mendarat. Jika kondisi tetap tidak aman, pesawat dapat dialihkan ke bandara lain dan demi keselamatan penumpang dan perlu selalu memperhatikan informasi terbaru tentang cuaca dan jadwal penerbangan. Demikian laporan dari Bandara Internasional Yogyakarta. Saya Rizna Nur beserta kru yang bertugas melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Desna. Pemirsa, Sungai Kalicode di Yogyakarta menjadi salah satu titik yang sering mengalami banjir saat memasuki musim hujan di setiap tahunnya.
Kita sudah terhubung bersama reporter kami, Rike Nurfitri, untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Sungai Kalicode. Silahkan Rike Nurfitri, laporannya. Baik, terima kasih Farhan. Pemirsa, menjelang musim hujan berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kalicode dalam menghadapi dampak negatif akibat curah hujan yang tinggi. Masyarakat diberikan edukasi untuk tidak membuang sampah di sungai. Masyarakat juga dihimbau untuk memanen air hujan dengan instalasi penampung air supaya air hujan tidak langsung turun ke sungai. Selain itu, pembuatan sumur resapan juga didorong untuk memastikan air hujan meresap ke tanah dan tidak langsung turun ke sungai. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah memasang sistem peringatan dini atau early warning system atau yang disingkat dengan EWS di setiap kampung. Masyarakat juga dihimbau setelah EWS berbunyi 5 menit harus segera melakukan evakuasi. Masyarakat juga telah diberikan pelatihan simulasi saat terjadi banjir dan tanah longsor, serta jalur evakuasi yang aman dan lokasi pengungsian yang aman. Masyarakat juga harus memprioritaskan lansia, difabel, anak-anak, serta bayi saat proses evakuasi. Pemirsa, banjir dan tanah longsor di Kalicode terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Masyarakat biasanya melakukan gotong royong untuk membersihkan sampah. Namun karena Kota Yogyakarta saat ini sedang mengalami darurat sampah, sehingga masyarakat kesulitan untuk membersihkan sampah di sungai. Kita akan mendengarkan jawaban langsung dari Ketua Asosiasi Sungai Yogyakarta, Haris Syarif Usman, terkait upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah di Sungai Code ini. Baik, bisa dijelaskan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengurangi sampah di Sungai Code ini? Baik Mbak, jadi yang pertama tentu kita memberikan edukasi kepada masyarakat di bantaran kali, khususnya di Kalicode ini, agar mereka tidak membuang sampah. Karena apa? Ketika mereka membuang sampah, maka tumpuan-tumpuan sampah itu akan menghalangi debit air. Dan debit air kalau terhalangi akan menyebabkan banjir di kemudian hari. Oleh karena itu kita berharap bahwa masyarakat mulai ada kesadaran untuk tidak membuang sampah, kecuali pada saat-saat tertentu di mana masyarakat juga harus menyadari bahwa pencemaran akibat daripada sampah ini sangat luar biasa. Air menjadi kotor, bakteri E. coli tinggi, dan ini juga menjadi kerentanan tersendiri bagi masyarakat di pinggiran kali. Karena sumur-sumur akan tercemar oleh bakteri E. coli dan tidak sehat untuk kemudian dijadikan air minum dan sumber kehidupan yang lainnya. Gitu Mbak. Pak, ini kan sungainya sudah tercemar karena sampah ya? Ya, betul. Nah, karena Yogyakarta sekarang ini sedang mengalami darurat sampah, Ya. sampahnya di sini itu akan lumayan banyak juga kan? dimasukkan kemana? Dibuang kemana gitu Pak? Ya, kalau kita berharap bahwa kemudian Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan masyarakat, monggo kita kerja bakti pungut sampah lagi di Kalicode. Karena memang kemudian masyarakat masih ada juga yang membuang sampah. Ketika kita lihat sekarang kondisinya kotor, oleh karena itu membuat kita miris. Ini bagian dari upaya kita edukasi terus-menerus agar kemudian masyarakat paham bahwa sampah-sampah yang menumpuk ini sangat tidak sehat bagi sungai dan juga tidak sehat bagi kita sendiri, khususnya dibuat untuk minum dan ketersediaan air bersih di kemudian hari, Mbak. Baik. Pemirsa, kita telah mendengarkan jawaban langsung dari Ketua Asosiasi Sungai Yogyakarta. Memang benar saat ini di Sungai Code banyak sekali sampah. Dari Yogyakarta, Rike Nurfitri melaporkan kembali ke studio. Terima kasih Rike Nurfitri laporannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Muhammad Farhan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Fokus Berita selanjutnya.